Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast MSC Project bersama saya Ikmila Tuzaro dengan Mas Muhammad Abdullah Sofyan Mahdi dan Mas Maulana Syifa Ulinuha. ya. Nah, langsung saja di sini kita akan berbincang-bincang santai mengenai metode studi Islam. Bagi teman-teman yang kurang paham apa sih itu studi Islam, apa itu ini, apa tujuannya mempelajari, bisa kalian tonton sampai habis podcast ini. Ya, baik mungkin untuk pembahasan yang pertama ya, yang nggak jauh-jauh dari topik yang kita akan bahas, itu studi Islam. Nah, menurut Mas Ulin sama Mas Sofyan, apa sih itu studi Islam? Biar teman-teman semua tuh paham studi Islam itu apa sih? Kok harus ada studi Islam gitu? Nah, studi Islam itu ya usaha secara sadar maupun sistematis untuk mengkaji seluruh agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin ada tambahan maksudnya? Ya, karena sebagai jenis sebelum mempelajari Islam itu harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Dan memerlukan metode mungkin ya? Memerlukan metode ya. itu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu kan tadi cuma pengertian lah ya, pengertian studi Islam. Nah, untuk selanjutnya ya, ruang lingkup studi Islam tuh gimana toh? Kok kita harus, kan secara tidak langsung mempelajari studi Islam kan kita harus mengetahui ruang lingkupnya. Nah, mungkin teman-teman juga belum paham tuh tentang ruang lingkup, bisa dijelaskan nih gimana, siapa yang mau jelaskan, mau Mas Sofyan atau Mas Ulin, terserah, atau mau dua-duanya ya. Baik. Mas Sofyan. Nah, ruang lingkup studi Islam itu sendiri meliputi semua yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu sejarah, pendapat para ulama maupun apapun yang dilakukan umat Islam untuk agamanya itu sendiri. Mungkin ada tambahan atau tidak, atau Ya, setuju? karena ya itu kalau nggak ada kesepakatan para ulama ya kita tidak Bisa memahami agama Islam ya, itu sendiri. karena kesepakatan pada para ulama itu bisa menyimpulkan hukum-hukum dalam metodologi Islam itu sendiri. Baik. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih objek kajian studi Islam itu gitu? Untuk objek kajian studi Islam itu sendiri meliputi apa ya? Mungkin seperti yang dikatakan tadi, yaitu sejarah agama Islam itu sendiri. Historis ya? Ya, seperti pendapat ulama ataupun ilmu-ilmu lain seperti Al-Quran, hadis, kalam, hukum dalam agama Islam, ya mungkin seperti itu, hukum fikih, tasawuf, filsafat. Nah, Mana? Untuk Mas Ulin ada tambahan apa? Yaitu gitu. Ya kalau kita harus ruang lingkup ya tadi. objek Objek kajian. kajian. Udah, itu yang ruang lingkup yang tadi. Sekarang objek kajiannya. Ayo, apa namanya, fokus dia, jangan itu dulu. Nanti mungkin apa ya? Nggak apa-apa. Oke, berarti objek kajiannya kita harus kita harus dapat memahami dan mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena kalau tidak kita mengkaji Al-Quran terlebih dahulu, maka nanti yang seterusnya malah bisa Jadi kesalahpahaman dalam memahami Iya. agama. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, mengapa kita diperlukan metodologi dalam studi Islam? Mengapa kita harus memerlukan metodologi dalam studi Islam? Itu kenapa? Siapa ya yang menjawab? Mas Sofyan apa Mas Ulin? Mengapa diperlukan metode ya, Mbak? Untuk mempelajari studi Islam. Nah, kalau kita mempelajari agama tanpa menggunakan metode untuk mempelajarinya, pasti kita akan Kesusahan ya? kesusahan.
mungkin terjadi kesalahpahaman lah dalam mempelajari agama. Berarti sangat penting ya harus Iya. memahami metodenya terlebih dahulu. Iya. Nggak harus asal-asalan gitu semua. Iya. Gimana untuk mempelajari agama kalau kita salah ya fatal. Ya, dan harus ada sumbernya Mas. Iya. Baik, mungkin teman-teman bisa dikoreksi kalau misalnya kayak masih kok apa namanya ini, nah nanti bisa ditanyakan lagi lebih jelasnya gimana. Yang penting ini gambarannya udah teman-teman pahami dulu. Terus selanjutnya apa yang terjadi jika Islam dipahami tanpa metodologi itu bagaimana gitu? Nah, ya itu tadi toh. Kalau kita salah dalam memahami agama, mungkin apa yang kita akan lakukan menjadi sia-sia. Kalau kita beribadah tanpa Iya, hukum ilmu, Ya tanpa tahu dasarnya ya Iya, yang di tempatnya. dasar hukumnya. Ada lagi tambahannya? Apa cukup tuh? Ya kalau apa tadi soalnya? Gagal fokus terus masnya ya. Kurang ngopi apa lapar apa gimana? Nanti istirahat, setelah ini istirahat. Apa yang terjadi jika Islam dipahami tanpa metodologi? Yang maksudnya yang terjadi gimana kalau kita Islam itu dipahami tapi tanpa metodologi gitu? Kalau tanpa metodologi itu malah apa bahaya ya kalau kita Melakukan asal-asalan? Iya. Contohnya aja kalau kita sholat nggak tahu rukunnya sholat ya nggak bisa nggak bisa Ngelakuin sholat. ya? Iya, ngelakuin sholat. Ya, oh, gitu. Ya baik, lanjut ya. Ini teman-teman pasti udah kayak, oh ternyata gini bertanya-tanya lebih dalam lagi. Tapi nanti ada sesi selanjutnya lagi ya. Ya untuk pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana perkembangan studi ini, studi Islam di Indonesia pada saat ini? Menurut mas-mas ini, bagaimana sih perkembangan studi Islam di Indonesia pada saat ini? Apa berkembang, apa semakin gimana, apa gimana? pada era ini kan sudah ada banyak madrasah-madrasah yang didirikan. Nah, tentunya itu sudah mesti mencakup atau apa mempelajari agama Islam itu, mulai dari misal ya kayak di madrasah ibtidaiyah itu kan ada ilmu Al-Quran hadis itu ya. Iya, Al-Quran dan hadis ya. Kamu mempelajari dasar-dasar seperti itu. Nah, seperti madrasah aliyah mungkin juga ada mata pelajaran seperti itu. Nah, untuk mempelajari metodologi studi Islam secara lebih rinci mungkin pada jenjang perkuliahan mungkin. Lebih dapat. Berarti perkembangannya sekarang semakin maju ya, Iya, sudah luas menurut saya. sudah luas. Oke. Jadi itu teman-teman ya, perkembangan sekarang sudah maju, sudah luas, apalagi bisa dijangkau di mana-mana. Maksudnya kalian mau tahu itu apapun itu bisa dari segala akses yang kalian bisa temukan. Nggak melulu dari kitab terus, nggak melulu. Contohnya dari podcast ini kalian bisa paham tentang studi Islam itu semuanya. Ya untuk pertanyaan terakhir sekarang udah terakhir nih, udah nggak kerasa kan, udah. Iya, nggak kerasa ini. Iya, udah terakhir. Apa sih tujuan kita mempelajari metode studi Islam? Nah, tujuan kita tuh apa harus mempelajari metode studi Islam ini gitu? Mungkin bisa dijawab Mas Sofyan atau Mas Uli? Kalau tujuan metodologi Islam itu harus penting karena tujuan metodologi Islam itu kita bisa mempelajari hukum-hukum apa dalam Islam dan bisa mengenal apa perubahan-perubahan zaman dari ya contohnya kayak zaman Nabi dan sekarang seterusnya kan berkembang terus. Nah kalau apa kita tidak mempelajari, iya tidak mempelajari metodenya kita nggak tahu iya. studi Islam itu gimana. Iya. Gitu. Nah, Mana mungkin- Mas Sofyan mau nambahin ya? Mungkin manfaat dari belajar studi Islam itu lebih mengenal Islam secara lebih
jelas lah, jelas, ya. lebih jelas, Oh, lebih ya. rinci, kita memahami hukum-hukum, Ya. dapat mengembangkan hukum-hukum terhadap perubahan zaman lah, Oh ya. mungkin seperti itu. Nah, baik. Kita udah di penghujung acara nih, udah semua pertanyaan udah dijawab semua. Mungkin teman-teman yang nantinya ada pertanyaan lagi banyak apa studi ini gimana bisa dilanjut untuk sesi berikutnya ya, selanjutnya. Mungkin sekarang cukupkan ya, teman-teman jangan bosan-bosan untuk menonton video podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Dadah.